Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan yang dipenuhi dengan kebaikan, perkumpulan yang tentunya juga akan membawa kita pada kemanfaatan. Semoga semua yang hadir, yang duduk, terkhusus tak lupa kita doakan Ibu Haji Neni beserta segenap keluarga besar dan seluruh jajaran para panitia. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan semua daripada hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan apa yang ia perbuat pada hari ini tentunya mendatangkan kebahagiaan di hati junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teruntuk kita yang hadir di sini, tentu kita semua yang duduk dengan berbagai macam niat dan hajat-hajatnya, yang kita sama-sama yakini bahwa setiap kali kita duduk di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita baik dari hajat dunia sampai hajat akhirat, insyaallah satu pun tidak ada yang tertolak. Dan mudah-mudahan kita berharap semua doa-doa kita yang hadir di sini tidak ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang diuji di antara kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Yang sedang sulit di antara kita, Allah mudahkan tiap urusannya. Insyaallah mudah-mudahan yang banyak dosa di antara kita, Allah gugurkan dosa-dosanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat Allah anugerahkan kepada kita agama berupa agama Islam, di mana agama Islam ini bukan hanya Islam namanya, tetapi sejatinya agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Karena Islam ini tidak akan sampai pada kita kecuali karena sebabnya ada yang membawanya kepada kita. Dan yang membawa Islam kepada kita ini tidak lain tidak bukan adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutus oleh Allah sebagai seorang rasul yang dijuluki dengan rahmatan lil alamin. Julukannya apa, Bu? Rahmatan lil alamin. Karena rahmatnya Nabi itu meliputi seluruh semesta, bukan cuman kita sebagai umatnya yang cinta, yang taat, yang beriman, tetapi bahkan rahmatnya Nabi sekalipun kepada orang-orang kafir yang belum beriman kepadanya. Juga rahmatnya Nabi tidak hanya kepada kita manusia, tapi rahmat Nabi juga kepada para binatang.
yang mungkin dari kita tidak semuanya peduli, tetapi itu semua justru menjadi bagian yang dipedulikan oleh Nabi kita Muhammad. Apa hanya binatang? Tidak. Nabi juga peduli dengan lingkungan. Sampai-sampai kalau dipikir-pikir, Bu, kita kalau pergi ke puncak lihat gunung, kita cuman seneng sama pemandangannya, bukan cinta sama gunungnya. Betul apa kagak? Ibu kalau jalan-jalan ke puncak lihat gunung cakep banget gitu, ibu foto tuh gunung karena cakepnya apa karena ibu cinta sama tuh gunung? Cakep. Orang pada selfie, orang pada foto, katanya pemandangannya bagus. Orang suka sama gunungnya itu bukan karena gunungnya, tapi karena pemandangan yang terpancar dari gunungnya. Tapi untuk Nabi Muhammad, bahkan gunung aja menjadi perhatian beliau. Sampai-sampai beliau pun bisa menyebutkan Gunung Uhud itu adalah gunung yang aku cinta padanya dan dia pun cinta padaku. Gunung, bahkan pohon. Kalau kita lihat pohon, kita tahu fungsinya pohon hari ini. Ya dia membuahi, ya kan gitu. Pohon buat menaungi, paling kita neduh di situ. Pohon buat oksigen kita ambil manfaat dari situ. Tapi Nabi kepeduliannya bahkan sama pohon bukan tentang kemanfaatannya, tetapi Nabi bisa cinta kepada pohon sampai dibawa sama Nabi masuk ke dalam surganya. Tuh, Bu. Itu ibu-ibu yang di belakang, saya minta dengan tenang, tolong, karena ini kan aulanya luas, sedikit suara itu kemana-mana. Jadi minta tertibnya, minta tenangnya, para panitia tolong dikondisikan, kalau mau jalan-jalan, tapi tolong tanpa suara. Baik. Terima kasih. Oleh karena itu, kalau kita lihat alasan dibalik rahmatan lil alamin, Nabi itu rahmat bukan cuma buat kita, tapi rahmatnya Nabi itu meliputi segala sesuatu, bahkan apapun yang ada di sekitaran kita. Cintanya Nabi memang diutus sama Allah, bukan cinta hanya kepada orang yang cinta kepadanya, tetapi bahkan Nabi bisa cinta kepada sesuatu, kepada seseorang yang bahkan belum punya cinta kepadanya. Jujur aja, kita ini nggak tahu-tahu lahir, tahu-tahu jatuh cinta sama Nabi, iya apa kagak? Kita nggak tiba-tiba lahir, tiba-tiba cinta. Tapi subhanallah, kita belum lahir, Nabi udah cinta sama kita. Sementara kita di sini sedang berproses cinta pada Nabi, Nabi sudah lebih dulu tanpa proses cinta pada kita. Kebayang lagi? Kita lagi belajar gimana cinta sama Nabi, gimana numbuhin cinta sama Nabi, gimana kita bisa memupuk rasa cinta ini pada Nabi. Subhanallah, kita lagi belajar, tapi kita udah dapat ganjaran berupa imbalan dicinta balik sama Nabi. Ini kan yang istimewa, sudah lebih dulu dicinta sama Nabi. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Islam ini agama apa? Islam ini agama rahmat. Islam ini agama cinta, di mana karena rahmat itulah bahkan kita semua bisa masuk ke dalam surga. Bukan karena amal, bukan karena perbuatan,
Tetapi bahkan surga pun diperuntukkan untuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah cerita di seorang kakek nenek yang tinggal sudah cukup lama bersama. Katakan umurnya sudah 80 tahun. Berarti itu rumah tangganya udah kurang lebih 60 tahunan lah. 80 tahun bersama, ini si kakek punya satu kebiasaan yang luar biasa. Kebiasaan sederhana. Kebiasaannya nggak bisa minum kopi kecuali kopi yang dibikin sama si istri. Tuh. Sederhana apa kagak? Sederhana. Tapi gara-gara perkara kopi, itu sepanjang waktu dari awal berumah tangga, ceritanya dia suka sama tuh kopi sampai bikin kalau kemana-mana nggak bisa ketinggalan istrinya gara-gara nggak bisa minum kopi kalau nggak ada bikinan istrinya. Jadi kalau tuh suami keluar kota, ini contohnya ya, dia ajak istrinya bukan gara-gara dia seneng bawa istri. Dia bukan gara-gara seneng bawa tuh istri, tapi kagak bisa minum kopi dari orang lain kecuali bikinan tuh istri. Selama sekian puluh tahun ini suami terbiasa minum kopi buatan istri. Kopi bukan lauk pauk loh, bukan masakannya loh, kopi aja. Jadi tiap pagi bangun tidur nyeruput kopi, nikmat katanya. Sehingga katanya mau mulai beraktivitas gara-gara kopi bikinan istri jadi semangat katanya. Rasanya tuh takarannya pas gitu. Gulanya pas, kopinya pas, airnya pas, udah pas semua deh. Sampai tua udah punya anak, udah punya cucu bu. Ya istri juga makin tua kan. Anaknya bilang di saat abahnya ayahnya minta bikinin saya kopi, anaknya bilang, Pak, saya aja yang bikin, dia ke dapur, kesian itu ibu jalan aja udah susah karena udah tua bu. Apa jawaban si bapak? Biarin, saya nggak bisa minum kopi kecuali dari tangan dia. Si istri bangun, walau jalannya susah, walau sudah tua sekalipun, emang suaminya gak pernah mau minum kopi dari yang lain, dibikinin lah. Tuh anak ikutin dari belakang, khawatir ibunya kenapa-napa, dibuatlah kopi tersebut. Selesai kopi dibuat, subhanallah, bukan ngambil gula, ngambil garam. Ini kan ngambil gula, ngambil garam. Anak gak bisa ngomong, kan udah dibilang, yang bikin udah tua. Gula aja bisa salah. Kalau kita naker gula 1 sendok teh, kan manis rasanya. Sekurang-kurang manisnya tetap berasa manis. Nah, kalau diganti 1 sendok teh isinya garam. Seasin apa tuh minuman? Bisa kita bayangin. Diambil tuh garam, anaknya bilang, dah biar bapak dapat pelajaran. Udah dibilang ibu udah tua, masih disuruh juga. Kopi jadi, dibawa ke si ayah. Anaknya nungguin betul respon si ayah. Ternyata ayahnya seruput kopinya. Sekali seruput, nikmat. Ini seruput. Seruput lagi yang kedua, anaknya bingung. Kok bisa diseruput kopi asin begitu? Masih jawabannya, nikmat. Terus diminum sampai habis tuh kopi. Sampai habis. Dia bilang apa?
kamu itu ya, dari saya nikahin kamu sampai sekarang, kopi kamu itu selalu pas takarannya. Itu bayangin, kopi kamu itu selalu pas takarannya, gak ada yang kurang, kata dibilang. Semuanya serba apa? Lah anaknya bingung. Kok bisa? Rasa asin katanya pas dan bisa dinikmatin begitu nikmatnya oleh si bapak tanpa ada sedikit pun keluhan. Ibu tahu nggak alasannya kenapa? Karena si bapak sudah sampai derajatnya rahmat. Si bapak sudah bukan lagi sakinah. Si bapak sudah bukan lagi mawaddah, tapi si bapak dan si istrinya sudah sampai pada tahap rahmah. Makanya kesalahan pun jadi baik-baik aja. Kejelekan pun baik-baik aja. Alasannya sederhana, rahmat. Jadi kalau kita belajar di ilmu susunan, apa yang Al-Quran ajarkan itu udah luar biasa. Emang tingkatan cinta pertama itu sakinah. Artinya sakinah apa bu? Tenang, seneng duduk sama dia, nyaman ngobrol sama dia. Ini bukan cuma rumah tangga aja, sama temen pun kita begini, sama siapapun kita begini. Enak duduk sama dia, tenang. Enak duduk sama dia, nyaman. Enak duduk sama dia, baik. Enak duduk, ini baru levelnya sakinah. Kalau udah sedikit aja baiknya hilang, berubah apa kagak? Teman saya yang asik kemarin, yang enak, sekarang mulutnya nggak bisa kesetop, berisik duduk sebelah dia. Ngehindar kita. Kemarin perasaan bareng, baru tahu ternyata kalau ngomong nggak bisa di stop. Kita ngehindar. Iya, itu level sayang cinta paling bawah. Kalau udah yang namanya tenangnya, enaknya hilang juga rasa kita sama dia. Nyamannya hilang juga rasanya kita sama dia. Subhanallah. Tapi kalau orang udah sampai ke levelnya mawaddah tuh sudah sampai pada effort. Nah, kalau udah cinta, usaha. Kalau udah cinta, pakai upaya. Upayanya nggak nanggung-nanggung. Lihat tuh orang-orang yang lagi jatuh cinta. Kalau udah jatuh cinta, walaupun rumah yang dicinta perjalanannya 1 jam, tiap hari mesti pulang pergi 2 jam, dijabanin. Hujan-hujanan juga diikutin. Mau gimana juga rasanya dijalanin. Tapi kalau buat yang kagak dicinta, sejam itu jauh. Pulang pergi apalagi. Nggak mau orang. Kenapa? Belum sampai ke levelnya mawaddah. Lah kalau udah ngomongin mawaddah aja belum sampai, gimana sampai ke rahmat? Islam, Nabi kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai seorang hambanya, tapi Allah nggak pernah lepas dari rahmatnya kepada kita semua. Ibu coba lihat, kalau ibu baca Asmaul Husna, ibu baca nama Allah yang pertama apa? Allah Rahman Rahim. Itu 2 tuh, paling depan, paling awal.
Karena memang ternyata caranya Allah bermuamalah pada hamba, termasuk yang diikuti dan juga diaplikasikan oleh Nabi kepada kita, itu adalah cinta tertinggi yang disebut dengan rahmat. Allah enggak ukur dosa kita. Allah tidak lihat berapa banyak kesalahan kita. Bahkan kalau ada orang dengan satu kali taubat sungguh-sungguh, yang tadinya dia pendosa, yang tercela, bisa berubah menjadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang taubat, yang menyesali perbuatan, dan Allah suka dengan orang yang membersihkan jiwanya dari segenap kotoran-kotoran penyakitnya. Maka kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pantas betul kalau beliau ngomong adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ngajarin saya adab ini Allah, makanya adab saya yang paling bagus di antara adabnya semua orang. Bu, kita lihat di zaman Nabi ada dulu suku Aus sama Khazraj. Ini suku dari Yaman tinggal di Madinah. Dua suku ini kerjaannya berantem gak kelar-kelar. Gak boleh kesenggol, ribut. Gak boleh salah paham, ribut. Gak ada cocok-cocoknya. Gak ada senang-senangnya, gak ada suka-sukanya. Subhanallah. Datang Nabi Muhammad ke Madinah, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Datangnya Nabi bisa mempersatukan suku yang sudah bertahun-tahun jadi musuh berbuyutan. Pertanyaannya, disatuin pakai apa? Nabi nyatuin suku ini pakai apa? Nabi nyatuinnya pakai rahmat. Di mana dua suku ini walaupun dia sama-sama salah ataupun benar, Nabi tidak pernah menyalahkan kedua belah pihaknya. Tapi sama Nabi disatuin di bawah satu naungan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, jujur aja nih, kalau kita seumpamanya di dunia ini ngerasain ada orang yang kita kagak suka, gak demen, kita gak nyaman sama dia, mungkin gak sih kita jadi nyaman? Mungkin gak sih kita jadi demen? Mungkin gak sih kita bisa jadi satu? Sederhana, mungkin kalau kamu sudah tahu nikmatnya rahmat. Ternyata orang kalau udah ngerasain rahmat, enaknya luar biasa tuh hidup. Tidurnya nyenyak bukan main, makannya nikmat bukan main, hidupnya tenang bukan main. Kenapa Bu? Karena yang dirasa di dalam hatinya rahmat. Ngeliat apa aja itu selalu dengan kacamata rahmat. Lihat suami, kacamatanya rahmat. Lihat anak, kacamatanya rahmat. Lihat teman, kacamatanya rahmat. Apa balasan kalau kita lihat segala sesuatu dengan kacamata rahmat? Bu, Allah juga selama ini melihat kita dengan kacamata rahmat. Lihat, kita nih
kalau nggak dilihat sama Allah dengan kacamata rahmat, jadi apa kita? Nabi Adam satu kali ngelakuin kesalahan langsung dihukum kontan. Nabi Adam melakukan kesalahan dari memetik buah khuldi, kontan dibalas sama Allah. Nabi Adam makan buah khuldi langsung dihukum kontan, keluar dari surga. Keluar. Kontan nih Bu. Walaupun di balik itu ada hikmahnya, tapi kita lihat satu kesalahan kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuat kita jadi apapun yang Dia kehendaki. Satu kesalahan ngeluarin Nabi Adam dari surga. Iblis sujud berkepanjangan. Sujudnya nggak nanggung-nanggung. Itu surga setiap jengkal udah ada bekas sujudnya iblis. Satu melanggar perintah Allah, keluar, kamu kulaknat sampai hari kiamat. Keluar. Kalau Allah marah, Allah bisa melakukan itu semua. Tapi terhadap hamba-hambanya, terkhusus kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah lihat kita pakai kacamata rahmat. Dosa kita dilihat pakai kacamata rahmat. Maksiat kita dilihat dengan kacamata rahmat. Kesalahan-kesalahan kita dilihat dengan kacamata rahmat. Itu baru dari Allahnya. Gimana dengan nabinya? Yang memang Allah tekankan di dalam Al-Quran, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat kepada segenap umat dan seluruh semesta alam ini. Allah lihat kita dengan kacamata rahmat. Allah enggak langsung hukum perbuatan dosa kita kontan. Allah tidak langsung balas kesalahan-kesalahan kita kontan. Walaupun Allah bisa, Allah mampu melakukan itu semua. Bahkan Bu, rahmatnya Allah itu bukan cuma sama kita yang menyembah kepadanya, tetapi bahkan sekaligus yang tidak menyembahnya, Allah juga tetap memandang mereka dengan pandangan rahmatnya. Itu yang gak nyembah Allah tetap dikasih makan, yang gak nyembah Allah tetap dikasih rumah, tetap dikasih rezeki, dan seterusnya. Kalau Allah mau, Allah bisa aja. Kamu kan gak nyembah saya, dibikin aja mati kelaparan. Tapi pernah gak kita dengar seumur kita hidup di sini ada orang yang mati karena kelaparan? Ibu pernah dengar gak? Kali tetangganya, kali orang di kampungnya, sesusah-susah mereka makan nasi mungkin hanya ditemani dengan daun singkong saja, tapi masih makan, tidak ada yang sampai mati kelaparan. Subhanallah. Ini apa yang disebut? Ini disebut cinta yang paling tinggi. Emang kalau udah di hati ada rahmat, Allah nggak pernah cinta dengan kita dengan level terendah, tapi Allah cinta kepada kita dengan level yang paling tinggi. Maka Bu, satu waktu Nabi Muhammad SAW itu sedang dibacakan satu ayat yang mengisahkan tentang keadaan bagaimana Nabi Isa